Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah fenomena yang kita pelajari di dalam ilmu komunikasi antar budaya, yaitu tentang reverse culture shock dan culture shock. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu reverse culture shock, saya ingin menjelaskan kembali sedikit sebagai pengantar apa yang disebut dengan culture shock. Culture shock itu adalah kekagetan badan, kekagetan jiwa kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Sebagai manusia, kita tentunya berinteraksi dengan orang lain. Orang-orang itu tentu orang-orang yang berbeda, baik berbeda agama, bangsa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berkunjung kepada sebuah daerah, tentu kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan yang tidak lazim di kebudayaan kita. Nah, ketika kita berkunjung pada sebuah daerah yang maju, hal pertama yang akan timbul di perasaan kita yaitu perasaan honeymoon phase, yaitu kondisi ketika kita merasa wow, hebat sekali negeri ini, indah sekali negeri ini. Namun dalam prosesnya, begitu rasa honeymoon phase itu hanya sementara waktu saja. Dan kemudian pada tahapan selanjutnya kita akan masuk pada kondisi krisis phase, yaitu ketika kita merasa asing. Apakah itu dengan bahasa, dengan rasa makanan, dengan kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, kita yang di Indonesia bagian barat, misalkan di Aceh, yang aktivitas paginya dimulai itu setelah subuh, itu sekitar pukul 6:30. Nah, ternyata di daerah-daerah tertentu, misalkan ke Jakarta atau ke luar negeri, itu dimulai jam 6 pagi orang sudah berkeliaran di jalan, orang sudah memulai aktivitasnya. Sedangkan di Aceh jam-jam segitu kita masih sedang ngopi. Tentu badan kita akan merasa aneh dengan situasi tersebut, merasa asing, merasa tidak nyaman. Kemudian juga dari segi rasa makanan, kebiasaan manusia-manusia yang ada di luar kebudayaan kita itu membuat kita merasa terasing. Nah, kemudian sebagai manusia tentu kita menyesuaikan diri. Nah, kita pada culture shock ini kita akan mencapai pada tahapan yang disebut dengan adjustment phase, yaitu ketika kita dengan perbedaan-perbedaan itu kita sudah merasa nyaman. Kita nyaman dengan bahasanya, dengan rasa makanannya, dengan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ini kita berada pada kondisi yang sebenarnya ini ada situasi ketika kita diuji. Ketika kita sudah mulai merasa nyaman dengan kondisi tersebut, nah disinilah kita mulai kemudian akan ada sesuatu yang baru di kita. Nah, kemudian kita juga akan sampai pada big culture phase, di mana kita akan bisa mengikat dua kebudayaan kita dengan kebudayaan tempat kita berada itu menjadi sesuatu yang bisa setara di dalam jiwa kita. Kita dapat menyesuaikan diri dalam kondisi tersebut. Perbedaan-perbedaan di kita dan di orang lain, di kebudayaan lain itu bisa kita satukan. Namun demikian, banyak sekali yang orang-orang ini gagal mencapai tahapan yang keempat tadi, big culture phase itu. Kita ketika misalkan setelah merasa nyaman dengan penyesuaian diri itu, tiba-tiba kita harus pulang kampung. Apakah karena studi selesai, atau kegiatan selesai, segala macam lah. Kita kemudian kembali pada yang disebut dengan reverse culture shock, yaitu pengalaman fenomena yang dialami oleh kita ketika kita kembali ke tempat tinggal kita. Nah, dengan durasi waktu yang panjang, misalkan kita belajar ke India, belajar ke Amerika Serikat, ke Turki, tentu kita akan lama berada menyesuaikan diri dengan kebudayaan lain. Nah, ketika kita kembali ke kampung kita, tentu ini akan menjadi sesuatu yang asing dalam tanda kutip. Kebiasaan orang di kampung kita, misalkan boker di sungai, ngopi jam 7 pagi masih nongkrong di warung kopi, kemudian bahasa yang kita tidak gunakan lagi sekian lama, tiba-tiba kita kembali ke kampung dan kita kembali dengan bahasa Aceh. Ini banyak sekali orang merasa gagap, merasa asing dengan kebudayaannya sendiri ketika dia kembali ke kampung halaman. Kemudian dia karena setelah sekian lama tidak terbiasa dengan rasa lokal, dengan bahasa lokal, sehingga
kehadirannya di kampung ini menjadi asing bagi dirinya sendiri dan asing bagi orang lain. Artinya bahwa dia gagal beradaptasi di kebudayaannya sendiri setelah sekian lama dia tinggalkan. Nah, hal ini tentu menyebabkan orang-orang yang terasing dengan kebudayaannya sendiri karena telah terlalu lama berada di luar, dia ingin kembali ke rindu kepada kebudayaan, kebiasaan yang ada di host country, tempat dia pernah berada. Nah, kondisi ini tentu tidak sehat dari segi kebudayaan, apalagi yang mengalami ini adalah orang-orang terpelajar. Tentu penyesuaian diri ini penting. Reverse culture shock ini sesuatu yang harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama sekali adalah ketika kita pulang, kita harus punya aktivitas. Kita tidak boleh menganggur. Nah, kita harus punya aktivitas yang kemudian membuat kita melupakan perbedaan-perbedaan itu sembari menyesuaikan diri. Kemudian juga mencari pengalaman pada orang-orang yang pernah mengalami seperti yang kita alami. Kita belajar dari mereka bagaimana mereka menyesuaikan diri kembali ke kebudayaannya. Kemudian kita juga harus memahami bahwa ketika pulang kampung, inilah kampung kita, inilah kebudayaan kita, inilah kebiasaan kita, inilah bangsa kita. Apa sesuatu yang pernah kita alami di luar sementara waktu itu kebudayaan orang, itu kebiasaan orang. Nah, bahwa kemudian sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang pernah merantau, tentu kita tidak boleh melupakan kebudayaan kita, identitas kita sebagai sesuatu yang luar biasa juga. Bahasa kita, rasa makanan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang pernah kita lakukan dan akan terus dilakukan, itu merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan kita pupuk. Teman-teman sekalian, demikian penjelasan saya terkait dengan reverse culture shock. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.